Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Haryanti dengan NIM F22123036. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya dalam mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah. Yang pertama adalah konsep struktur substruktur pondasi. Yang pertama, input tujuannya untuk mendapatkan substruktur pondasi yang tepat serta sesuai pada fungsi bangunannya. Dasar pertimbangannya yang pertama adalah kokoh, kedua pengaruh eksternal seperti daerah Kota Palu yang rawan gempa bumi, tiga kondisi tanah Kabupaten Donggala karena tapak kami berada di Donggala. Lalu kriterianya yang pertama adalah pondasi dapat tahan terhadap gaya gesek, pondasi mampu menahan beban yang besar, lalu pondasi juga harus menyesuaikan dengan kondisi tapak. Analisis yang pertama adalah pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang adalah salah satu metode pondasi yang penting dalam proyek konstruksi, terutama di daerah atau di area dengan daya dukung tanah yang rendah atau tidak stabil. Kelebihannya itu kokoh, daya tahan lama, efisiensi, serta ketahanan gempa. Kekurangannya itu hanya satu, yaitu produksi yang lama. Lalu pondasi bore pile adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu. Pelaksanaan pondasi bore pile yang dipilih disesuaikan dengan jenis tanah, kondisi medan, serta metode konstruksi yang terpilih. Kelebihannya yaitu kokoh, daya dukung tinggi, serta ketahanan gempa. Kekurangannya ada beberapa, yaitu biaya mahal, penurunan kepadatan tanah dapat terjadi saat proses pengeboran, serta rentan akan pengaruh cuaca. Sehingga terakhir pada outputnya saya mengambil pondasi tiang pancang karena mempertimbangkan masa pakai yang lama, ketahanan gempa, serta efisiensi, maka pondasi yang akan digunakan adalah pondasi tiang pancang. Salah satu alasan utama penggunaan pondasi tiang pancang adalah kemampuannya menopang bangunan di atas tanah yang lunak atau berair. Tanah lunak di permukaan tidak cukup kuat untuk menahan beban, sehingga pondasi ini membantu menyalurkan beban ke lapisan tanah yang lebih keras di kedalaman tertentu. Karena lokasi tapak yang berada pada tepi laut dapat memaksimalkan penggunaan pondasi ini. Lalu konsep topografi itu pengolahan kontur. Pertama yaitu input untuk menciptakan desain bangunan yang harmonis dengan lingkungan sekitar sekaligus memaksimalkan potensi estetika dan fungsional dari lahan tersebut. Dasar pertimbangan yang pertama drainase, orientasi bangunan, serta estetika. Dapat dilihat pada gambar di sini adalah lokasi tapak kami. Lalu analisis merupakan potongan A, lalu potongan B, horizontal serta vertikal. Lalu pada outputnya saya menggunakan dinding penahan berjenjang. Sistem dinding penahan berjenjang adalah serangkaian dua atau lebih dinding bertumpuk. Masing-masing dinding yang lebih tinggi diatur kembali dari yang mendasarinya. Ini digunakan untuk mempertimbangkan nilai estetika dan sesuai pada fungsi bangunan. Lalu konsep struktur ring balok, inputnya untuk mendapatkan substruktur ring balok yang tepat. Lalu untuk analisisnya, ring balok merupakan elemen struktural yang berfungsi untuk mengikatkan kestabilan dan kekuatan struktur. Yang pertama itu cantilever, struktur yang menonjol atau menjulur tanpa dukungan di ujungnya. Lalu bagian atap yang meluas keluar untuk melindungi dinding dari hujan. Lalu ujung atap bagian paling luar untuk mencegah air hujan mengenai dinding. Untuk jenisnya sendiri, ring bulk teritiasan merupakan salah satu variasi dari ring bulk sederhana yang berbentuk memanjang hingga melewati salah satu kolom yang. Lalu untuk outputnya, kekuatan ring bulk teritisan tak lepas dari kekokohan sambungan antar baloknya. Cara buat ring balok ini menggunakan pengikat dan baut yang terpasang kokoh guna memastikan balok-balok menyatu dan saling menguatkan. Alhasil, ring bulk teritisan dapat mencegah beban menumpuk di satu titik, sehingga meminimalkan risiko retak dan kerusakan pada bangunan. Konsep struktur upper struktur yaitu untuk kolom adalah inputnya tujuannya untuk mendapatkan substruktur kolom yang tepat
serta sesuai pada fungsi bangunannya. Lalu dasar pertimbangan yaitu kokoh, pengaruh eksternal seperti daerah Kota Palu yang rawan gempa bumi, lalu kondisi tanah Kabupaten Donggala. Analisis kolomnya itu terdapat 3 kategori dalam jenis kolom sebagaimana dikemukakan oleh Istimawan Dipohusodo 1994. Kolom dengan pengikat sengkang lateral. Jenis kolom ini terdiri dari batang tulangan utama yang disusun sejajar dan pada jarak tertentu diberikan pengikat sengkang untuk memastikan kekokohan tulangan utama sepanjang bangunan. Lalu kolom dengan pengikat spiral. Kolom berbentuk bundar dengan penataan tulangan spiral yang meliliti sepanjang kolom. Fungsi dari jenis kolom ini adalah memberikan kemampuan pada kolom untuk menyerap deformasi yang cukup besar sebagai upaya mencegah keruntuhan bangunan sebelum terjadi proses redistribusi momen dan tegangan. Lalu kolom komposit merupakan kombinasi antara beton dan profil baja yang berperan sebagai pengganti tulangan atau sebagai komponen struktur tekan yang diperkuat secara memanjang dengan menggunakan gelagar baja profil dengan atau tanpa keberadaan batang tulangan utama sepanjang kolom. Lalu outputnya kolom menggunakan pengikat sengkang lateral karena kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk memegang tulangan pokok memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya. Konsep struktur upper struktur yang selanjutnya adalah rangka atap. Input tujuannya untuk mendapatkan substruktur rangka atap yang tepat serta sesuai pada fungsi bangunan. Dasar pertimbangannya masih sama. Lalu analisis untuk rangka atap. Menurut Royani dan Andri Sucipta, rangka atap adalah bagian bangunan yang berfungsi menahan beban dari bahan penutup atap. Rangka atap biasanya terdiri dari susunan bolok-balok secara vertikal dan horizontal. Jenis-jenis rangka atap berdasarkan bahan dan konstruksinya antara lain kayu yang sudah digunakan sejak zaman dahulu dan memiliki kekuatan yang baik dalam perbandingan beratnya. Lalu baja ringan, rangka atap yang kuat dan tahan lama mampu menahan beban berat seperti salju atau angin kencang. Lalu baja konvensional, rangka atap yang lebih kuat dibandingkan dengan baja ringan karena memiliki massa berat yang lebih berat. Lalu bambu yang biasanya ditemui pada rumah-rumah zaman dulu, penggunaannya pun seringkali dikombinasikan dengan kayu. Lalu rangka ving yang sangat efisien dalam menyalurkan beban ke penyangga. Lalu rangka atap dingin, rangka atap yang paling sering digunakan di rumah-rumah yang baru dibangun. Lalu rangka atap hangat juga disebut rangka loteng, tempat orang tinggal sehingga insulasi pada rangka ditempatkan di bagian atas rangka yang miring. Untuk outputnya, atap miring cocok digunakan di daerah beriklim tropis dengan menggunakan baja ringan. Alasannya cukup jelas, yakni karena kemampuannya dalam menahan paparan sinar matahari dan mengalirkan air hujan dengan baik.